warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji dan guru penguji kegiatan ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Perkenalkan, nama saya Eli Asri Khairiatin, SPD. Saya mengajar mapel fisika di SMK Negeri 1 Supri. Pada kesempatan kali ini, Jumat 16 Juli tahun 2021, saya melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran dalam rangka mengikuti kegiatan ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021. Pada kegiatan pembelajaran kali ini, saya mengambil materi fluida statis dan fluida dinamis dengan materi pokok hukum Pascal. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon saran dan masukannya agar kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan ke depannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Ya. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah baik ya. Karena kita masih masa-masa pandemi, kegiatan pembelajaran kita laksanakan secara daring. Nah, Bu Eli juga akan berpesan kepada kalian semua untuk selalu menjaga kesehatan dan juga jangan lupa memakai masker dan menerapkan protokol kesehatan. Baik, apakah kalian masih semangat untuk mengikuti pembelajaran pada siang hari ini? Senyumnya dulu mana? Tunjukkan senyum kalian. Ya, baik. Bu Eli mau cek dulu, apakah suaranya Bu Eli sudah terdengar dengan jelas? Udah. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga saja kegiatan pembelajaran pada siang hari ini diberi kelancaran dan kemudahan. Silakan untuk ketua kelasnya, Mbak Vicky, bisa memimpin doa. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Vicky. Baik, untuk yang selanjutnya itu adalah kegiatan presensi. Untuk link presensinya sudah Bu Eli share di grup WhatsApp ya, nanti silakan diisi. Untuk kehadiran di sini Bu Eli mau cek dulu yang sudah bergabung dalam Zoom dan juga yang belum bergabung. Bu Eli cek dulu. Yang pertama, Diana Imroatul Karina. Saya, Bu. Yang ketiga, Melvi. Hadir, Bu. Yang selanjutnya, yang terakhir, Vicky Andriani. Alhamdulillah, sudah hadir semua ya. Baik, sebelum melanjutkan kegiatan pembelajaran, Bu Eli izin share screen terlebih dahulu ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Baik, sudah. Nah, pada kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, kita akan mempelajari tentang hukum Pascal. Baik, untuk kompetensi dasarnya ada 3.7, yaitu menerapkan hukum-hukum fluida statis dan dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk 4.7, merancang dan melakukan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat fluida statis dan dinamis. Berikut presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya. Itu adalah kompetensi dasar yang perlu kalian capai, seperti itu. Untuk yang selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Melalui proses pembelajaran materi fluida statis dan fluida dinamis, dengan menggunakan model problem-based learning, diharapkan tercapainya tujuan pembelajaran antara lain sebagai berikut. Yang pertama, melalui diskusi kelompok dan kegiatan praktikum sederhana,
peserta didik mampu menerapkan konsep hukum Pascal dalam fisika serta menyelesaikan perhitungan matematis dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi kelompok dan kegiatan praktikum, peserta didik mampu menganalisis penerapan prinsip hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh tanggung jawab. Kemudian yang ketiga, melalui aplikasi Zoom, peserta didik mampu mempresentasikan hasil diskusi kelompok dan melakukan praktikum sederhana dengan percaya diri. Demikianlah tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai pada kegiatan pembelajaran siang hari ini. Apakah suara Bu Eli terdengar dengan jelas? Jelas. Baik. Untuk yang selanjutnya, di sini adalah cakupan materi dan langkah pembelajaran. Untuk cakupan materinya, di sini ada hukum Pascal. Kemudian untuk langkah-langkah pembelajarannya ada pendahuluan, inti, dan juga penutup. Untuk intinya, di sini nanti yang akan kalian laksanakan itu terdiri dari 5 hal. Untuk metode penilaiannya nanti yang perlu kalian perhatikan di sini adalah penilaian praktikum dan juga presentasi kelompok. Baik, untuk yang selanjutnya, apersepsi dan motivasi. Sebelum kita masuk ke apersepsi dan motivasi, Bu Eli mau tanya dulu. Sebelum kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, pembelajaran sebelumnya kita belajar tentang apa? Tekanan dan juga tekanan hidrostatis. Iya, betul sekali. Tekanan dan juga tekanan hidrostatis. Baik, kalian perhatikan di sini ada 2 gambar, yaitu gambar 1 dan juga gambar 2. Apa kalian pernah mencucikan sepeda motor atau mobil ke tempat cucian motor atau mobil? Sudah. Sudah pernah. Semuanya sudah pernah ya? Yeah. Kalau pernah, apakah kalian pernah melihat kondisi seperti gambar di atas? Pernah. Pernah ya? Baik, ya. Untuk gambar 1, gambar 2, ini sama-sama mereka sedang melakukan apa? Mencuci mobil. Mencuci mobil, betul sekali. Nah, menurut kalian, apa yang membedakan kedua gambar tersebut? Gambar pertama manual, gambar kedua menggunakan alat. Iya, betul sekali. Kalau gambar yang pertama itu masih manual. Ya, dia mereka memanfaatkan bangunannya. Bangunannya didesain sedemikian sehingga bisa membersihkan bagian dalamnya. Tapi kalau untuk gambar nomor 2, dia sudah menggunakan alat. Untuk yang selanjutnya, yaitu adalah orientasi peserta didik terhadap masalah. Gambar apa ini yang sudah pernah, yang kalian amati? Mobil. Mobil. Ban kempes. Ya, mobilnya mengalami kempes ban. Kemudian apa ini? Dongkrak. Ya, baik. Nah, Rani pagi ini akan pergi keluar kota untuk mengunjungi orang tuanya. Ketika sedang melalui jalan yang rusak, tiba-tiba mobil Rani mengalami kempes ban. Kemudian Rani mengambil ban serep dan dongkrak di bagasi mobil. Tapi sayangnya Rani tidak bisa menggunakan dan tidak tahu bagaimana prinsip kerja dongkrak tersebut. Baik, di sini nanti kalian untuk kegiatan intinya, nanti kalian punya tugas untuk menganalisis prinsip kerja dongkrak hidrolik dan juga melakukan kegiatan praktikum untuk menggunakan dongkrak hidrolik. Untuk yang selanjutnya itu adalah mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Silakan nanti kalian membentuk kelompok. Kemudian untuk materi ajar dan LKPD sudah Bu Eli berikan melalui Microsoft Teams. Sampai sini ada yang ditanyakan? Boten. Baik. Nah, di sini membimbing penyelidikan individual dan kelompok. Peserta didik melakukan kegiatan percobaan sederhana dan diskusi kelompok untuk menyelesaikan kasus yang ada di LKPD dengan bimbingan guru. Baik, di sini Bu Eli mau menampilkan terlebih dahulu untuk LKPD-nya sudah Bu Eli share di Teams ya. Nanti bisa dilihat.
Ini untuk LKPD-nya. Untuk materi ajarnya juga sudah Bu Eli share di Teams. Seperti itu nanti kalian bisa dilihat. Baik, silakan untuk bisa live Zoom terlebih dahulu. Kita lanjutkan diskusi kelompoknya menggunakan WhatsApp group dan juga video call. Untuk alat-alat praktikumnya sudah siap semua? Sudah. Ya, alhamdulillah. Silakan bisa live Zoom terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya untuk kelompok 1? Apakah sudah siap melakukan kegiatan praktikum? Sudah. Apakah ada kendala yang kalian alami? Oke, alhamdulillah belum ya. Silakan untuk segera dilanjutkan untuk kegiatan praktikumnya. Tetap semangat ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum kelompok 2. Baik, untuk kelompok 2 di sini apakah sudah siap untuk melakukan kegiatan praktikum? Siap. Apakah ada mengalami kendala? Dongkraknya kenapa? Belum pas. Ya, nanti silakan dicari posisi yang pas ya. Kalau misalnya masih kurang tinggi, nanti bisa dikasih bawahan, tumpuan. Kalau misalnya mentok, nanti untuk bagian bawahnya bisa diakali sebagaimana caranya agar posisi dongkraknya bisa sesuai. Seperti itu ya. Baik, silakan dilanjutkan untuk kegiatan praktikumnya. Tetap semangat ya. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan kelompok 3? Apakah sudah lancar? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah lancar ya. Baik, untuk alat dan bahannya yang sudah disiapkan apa saja, Mbak? Dongkrak hidrolik. Ya. Oke, baik. Silakan bisa dilanjutkan untuk kegiatan praktikumnya kalau memang tidak ada kendala. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah bergabung semua ya. Untuk yang lain, silakan segera bergabung. Ini yang ingin presentasi terlebih dahulu kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 3. Baik, tadi untuk LKPD sama videonya sudah dikirimkan ke WhatsApp. Sudah, Bu. Coba Bu Eli cek dulu ya. Apakah sudah terlihat untuk kelompok 3? Sudah. Silakan bisa dimulai presentasinya. Judul praktikum. Penerapan hukum Pascal dalam penggunaan dongkrak hidrolik. Praktikum untuk mengangkat dan menopang berat mobil serta meringankan pekerjaan manusia. C. Alat dan bahan hidrolik dan mobil. Langkah-langkah kegiatan yang pertama, letakkan dongkrak pada posisi dekat dengan ban yang akan diganti. Kemudian kunci pengunci pada dongkrak hidrolik. Buka kunci pengunci dongkrak ke arah kiri secara pelan-pelan, otomatis dongkrak akan secara otomatis. Analisislah hasil pengamatan. Yang pertama, melaksanakan kegiatan praktikum dengan cara menggunakan dongkrak hidrolik secara lancar. 3. Ada kendala yang terjadi yaitu amblasnya dongkrak hidrolik karena tanahnya amblas ke bawah di akhir kegiatan percobaan sehingga menyebabkan dongkrak sulit untuk diambil. Baik, ini untuk lampiran foto dokumentasi tadi ya. Silakan bisa dilanjutkan untuk nomor 2. Tekanannya diberikan pada suatu fluida pada ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah sama rata. Saat gaya diberikan pada meter lebih kecil, maka tekanan tersebut akan disebarkan secara merata ke segala arah.
Selanjutnya, ya. Silakan. Ini yang pertama ini gambar apa? Balon udara, Bu. Ya, hasil analisisnya bagaimana? Dalam penerapan hukum Archimedes juga berlaku pada benda jenis gas. Dalam hal ini, balon udara agar dapat melayang di udara diisi dengan gas yang memiliki massa jenis lebih kecil daripada massa jenis udara di atmosfer. Baik. Kemudian yang selanjutnya untuk gambar 2. Dongkrak hidrolik. Dalam penerapan Ya. hukum Pascal, alat ini terdiri dari 2 tabung utama yang saling berhubungan dan memiliki diameter yang berbeda ukuran masing-masing, sehingga menimbulkan kekuatan untuk mendorong mobil tersebut. Ya, berarti untuk nomor 2 ini menggunakan prinsip apa? Hukum Pascal. Hukum Hukum Pascal. Pascal. Oke, dilanjutkan yang gambar nomor 3. Kapal pesiar. pesiar. Bagian pada kapal pesiar dibuat berongga. Rongga ini berisi udara yang memiliki massa jenis lebih kecil daripada air, termasuk jenis penerapan hukum Archimedes. Rem hidrolik bekerja berdasarkan hukum Pascal, di mana material berupa fluida dijadikan alat. Fluida digunakan karena material ini memiliki sifat kompresi sehingga cocok untuk menyalurkan tekanan. Iya, baik, sangat luar biasa sekali. Nah, analisisnya ini belum diisi ya. Analisislah hasil diskusi kalian jika kalian diminta untuk mengemukakan fenomena tersebut yang prinsip kerjanya menggunakan konsep prinsip Pascal, hukum Pascal adalah fenomena dengan kode berapa? Nomor 2. Terus? Sama nomor 4. Iya, betul sekali. Nomor 2 dan juga nomor 4. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Luar biasa sekali. Nah, untuk dari kelompok yang lain mungkin ingin memberikan tanggapan atau masukan, mungkin ada yang masih kurang tepat. Belum ada ya? Ini Bu Eli mau menyampaikan sangat bagus sekali untuk kelompok 3, sudah menyampaikan dilihat dari hasil analisis gambarnya ini sudah sangat jelas sekali memberikan analisis gambarnya, sudah sangat bagus. Videonya sudah selesai? Sudah dikirim ke grup WhatsApp? Sudah. Ya, Bu Eli tampilkan dulu ya. Rizkia Kristianto Sudah sebagai terdengar kameramen, suaranya? dan yang keempat Mbak Melvi Dini Setionengsih, dan yang akan mempraktekannya. Silakan Mbak Melvi. Baik, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana Apakah sudah cara terdengar menggunakan suaranya? dongkrak hidrolik. Alat yang perlu disiapkan adalah dongkrak hidrolik, mobil, dan kemudian ada tuasnya. Pertama adalah letakkan dongkrak hidrolik pada posisi yang dekat dengan ban. Kemudian kunci pengunci pada dongkrak hidrolik putar ke arah kanan. Lalu masukkan tuas pada tempatnya. Kemudian pompa tuas tersebut sampai ban terangkat. Kemudian setelah ban mobil terangkat, kalian bisa melepaskan ban mobil yang akan diganti. Baik, itu tadi video dari kelompok 3. Sangat bagus sekali ya. Kelompok 2, sudah siap? Siap, Bu. Kelompok 2, monggo. Judul kegiatan praktikum penerapan hukum Pascal pada dongkrak hidrolik. Tujuan praktikum yang pertama menambah pengetahuan tentang setiap komponen dongkrak hidrolik. Yang kedua mengetahui prinsip kerja dongkrak hidrolik. Dan yang ketiga yaitu mengetahui cara kerja dongkrak hidrolik. Berikut alat dan bahannya. Yang pertama dongkrak hidrolik, mobil, dan alat pemutar atau tuas. Langkah-langkah kegiatan. 1. Tempatkan dongkrak pada posisi yang tepat. 2. Ambil tuas pengukit letakkan pada lubang pengukit. 5. Untuk menurunkan ban mobil, putar secara perlahan pengunci ke arah kiri. Ya, baik. Ini tadi untuk lampiran fotonya ya, sudah ya? Silakan untuk nomor 2 bisa disampaikan. Prinsip dalam rangkaian hidrolik adalah menggunakan fluida kerja berupa zat cair yang dipindahkan dengan pompa hidrolik. Akibatnya berdasarkan
hukum Pascal, minyak dan dongkrak akan menghasilkan gaya angkat pada penghisap besar dan terdapat beban di atasnya. Untuk analisis gambarnya, di sini nomor 1. Nomor 1 ada balon udara. Prinsip yang digunakan pada balon udara adalah prinsip hukum Archimedes. Ya. Gambar kedua itu dongkrak hidrolik. Tukang cuci mobil sedang menaikkan mobil untuk memudahkan proses pencucian mobil. Prinsip kerja yang digunakan pada gambar di samping adalah hukum Pascal. Gambar ketiga yaitu kapal pesiar. Kapal pesiar mengapung di permukaan air laut. Prinsip kerja kapal pesiar memanfaatkan hukum Pascal. Gambar keempat yaitu rem hidrolik. Sopir mobil sedang menginjak kontak pada rem hidrolik karena ada orang menyeberang di depan mobil. Prinsip kerjanya dongkrak hidrolik. Di sini untuk prinsip kerjanya menggunakan hukum apa? Dongkrak hidrolik? Hukum Pascal. Hukum Pascal, betul sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3 atas presentasinya, luar biasa sekali. Nah, tadi kelompok 3 juga mengirimkan video ya? Iya, Bu. Ya, Bu Eli cek dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah. Kami dari kelompok 2 beranggotakan 4 anggota. Saya Okta Prima, dan ini Ana, dan ini Vicky, dan Mbak Juga. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan penerapan hukum Pascal pada dongkrak hidrolik. Baik, di sini saya akan mempraktekkan cara menggunakan dongkrak hidrolik. Sebelum itu, saya akan memperlihatkan bagian yang paling penting dari dongkrak hidrolik, yaitu pengunci. Pengunci ini berfungsi untuk mengencangkan dongkrak ketika akan menaikkan ban mobil dan berfungsi untuk mengendorkan dongkrak ketika selesai menggantikan. Alat yang dibutuhkan yaitu dongkrak hidrolik, tuas, dan mobil. Langkah menggunakan dongkrak hidrolik. Yang pertama yaitu letakkan dongkrak pada posisi yang tepat di dekat ban yang akan diganti. Kemudian kencangkan pengunci dongkrak dengan memutarnya ke arah kanan. Setelah itu masukkan tuas pada dongkrak. Lalu pompa secara perlahan. Setelah ban terangkat ke atas, kalian sudah bisa untuk mulai mengganti bannya. Nah, saat selesai mengganti ban, langkah selanjutnya yaitu menurunkan ban seperti semula. Caranya yaitu dengan memutar pengunci dongkrak ke arah kiri secara perlahan. Bagus sekali presentasi dari kelompok 2, baik videonya dan juga presentasinya. Nah, di sini Bu Eli ingin memberikan masukan ya, nanti silakan diperbaiki untuk kelompok 2. Untuk dari segi videonya sudah bagus, tidak ada masalah. Tapi di sini yang perlu diperbaiki itu adalah bagian analisis dari gambar. Gambar fenomena di samping ini penjelasannya masih kurang ya, masih belum mendetail. Kemudian untuk tadi juga sama, masih ada yang beberapa yang masih kurang tepat. Nanti sebelum dikirimkan ke Teams, silahkan diperbaiki terlebih dahulu. Bisa dipahami untuk kelompok 2? Bisa, Bu. Bisa, baik. Selanjutnya untuk kelompok 1 ya? Ya. Ya, untuk kelompok 1. Judul kegiatan praktikum, penerapan hukum Pascal pada dongkrak hidrolik. Tujuan praktikum, menambah pengetahuan tentang setiap komponen dongkrak hidrolik, mengetahui prinsip kerja dongkrak hidrolik, mengetahui cara kerja dongkrak hidrolik, alat dan bahan, dongkrak hidrolik, mobil, dan tuas. Langkah-langkah kegiatan, komponen dongkrak hidrolik, saddle, ram, silinder besar dan silinder kecil, pengungkit, pengunci. Langkah menggunakan dongkrak hidrolik. 1. Tempatkan dongkrak pada posisi yang tepat. 2. Putar pengunci ke arah kanan, masukkan tuas pada tempatnya. 4. Untuk menurunkan, putar pengunci ke arah kiri secara perlahan. Analisa hasil pengamatan.
Sebelum mendongkrak mobil, dongkraknya saya naikkan terlebih dahulu supaya pas pada tumpuan mobil. Setelah saya melakukan praktek, dongkrak yang saya rasakan adalah awal memompa dongkrak terasa ringan, tapi lama-kelamaan akan terasa sangat berat. Ya, itu tadi presentasinya. Ini di sini ada lampiran-lampirannya ya. Ya, kemudian untuk yang nomor 2 bisa dilanjutkan. Prinsip kerja dongkrak hidrolik saat pengisap kecil diberi gaya tekan, gaya tersebut akan diteruskan oleh fluida yang terdapat dalam pompa. 2. Penerapan konsep hukum Pascal pada dongkrak hidrolik. Tekanan yang diberikan pada suatu zat cair yang ada di dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dan sama besar. Untuk analisis fenomena di sini untuk nomor 1. Balon udara. Agar dapat melayang di udara, balon udara diisi dengan gas yang memiliki massa jenis lebih kecil daripada massa jenis udara. F lebih besar daripada W. Pengangkat mobil. Ketika memberi gaya pada pengisap kecil, maka gaya tekan tersebut akan diteruskan oleh fluida sehingga gaya dapat pada pengisap besar yang menyebabkan ban terangkat ke atas. Kapal laut. Pada bagian dalam kapal laut dibuat berongga yang berisi udara memiliki massa jenis lebih kecil daripada air. Rem hidrolik. Saat pedal rem diinjak akan menyebabkan terbentuknya gaya dari pedal yang akan diteruskan ke silinder utama di permukaan pipa termasuk ujung-ujung pipa yang terhubung dengan bantalan rem. Baik, untuk analisis fenomenanya ini yang menggunakan hukum Pascal gambar nomor berapa, Mbak? Nomor 2 sama nomor 4. Ya, nomor 2 dan juga nomor 4. Nomor 2 ini tadi apa? Pengangkat mobil pada cucian mobil. Ya. Kemudian untuk nomor 4 ini tadi apa? Rem hidrolik. Iya, pintar sekali. Oke, selanjutnya untuk videonya Bu Eri tampilkan dulu ya. Assalamualaikum. Apakah sudah terlihat? Kami dari kelompok 1, kami terdiri dari 4 orang. Apakah sudah terlihat? Kemudian di sebelah saya ada Laila Eva Fitriani. Sudah? Dan di depan saya ada Maimuna. Pada kesempatan pagi hari ini, kami akan melakukan kegiatan praktikum penerapan hukum Pascal pada dongkrak hidrolik. Nah, di sini kami akan membantu sesuai dengan orientasi masalah tentang bagaimana cara menggunakan dongkrak hidrolik. Nah, untuk prakteknya nanti akan dilakukan oleh teman saya yaitu Laila Eva Fitriani. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melakukan praktek cara menggunakan dongkrak hidrolik. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan beberapa bagian dari dongkrak hidrolik tersebut. Ini ada saddle atau tempat untuk tumpuan mobil. Ini ada rak atau lengan untuk mengangkat mobil. Selanjutnya ada silinder besar dan silinder kecil. Ada pengungkit untuk menaikkan mobil dan ini adalah pengunci. Yang perlu disiapkan untuk melakukan praktek dongkrak hidrolik adalah mobil, dongkrak, dan tuas. Masukkan dongkrak pada posisi yang tepat. Kemudian putar pengunci ke arah kanan atau searah jarum jam. Setelah itu, masukkan tuas pada tempatnya. Kemudian, pompa dengan cara menaikkan dan menurunkan tangkai tuas hingga mobil terangkat. Untuk menurunkan mobil, putar tuas ke arah kiri secara perlahan. Demikianlah cara mendongkrak mobil. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1, sangat luar biasa sekali. Bagus sekali. Baik, tadi yang melakukan kegiatan mendongkraknya siapa? Mbak Laila. Mbak Laila. Mbak Laila, bagaimana perasaan Anda melakukan kegiatan mendongkrak tadi? Senang, Bu. Senang. Kenapa kok senang? Dapat pengalaman baru Dapat mendongkrak pengalaman mobil. mendongkrak mobil. Berat apa sulit apa gampang? Berat, Bu. Berat. Tadi Iya. sampai kemeringat ya? Iya, nggak apa-apa, sangat luar biasa sekali. Semoga saja pengalaman ini bisa memberikan apa ya nilai positif untuk kalian semua. Terima kasih Mbak Laila, sangat luar biasa sekali. Iya, Bu. Baik, demikianlah tadi kegiatan presentasi dari masing-masing kelompok. Pada intinya kalian sudah melaksanakan kegiatan presentasi sangat bagus sekali. Untuk selanjutnya di sini nanti kita akan masuk pada kesimpulan kegiatan pembelajaran. Silakan untuk Mbak Vicky untuk bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran pada siang hari ini. Kesimpulan pembelajaran hari ini, yang pertama yaitu hukum Pascal adalah salah satu hukum fisika yang menyatakan bahwa tekanan yang diberikan oleh cairan dalam ruang tertutup selalu diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Yang kedua, hukum Pascal dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. F1 per F2 sama dengan A1 per A2. Dengan P sama dengan tekanan, F sama dengan gaya, dan A sama dengan luas permukaan. 3. Hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari antara lain penggunaan dongkrak hidrolik dan rem hidrolik. Oke, terima kasih untuk Mbak Vicky yang sudah mempresentasikan atau sudah menyampaikan kesimpulan dari kegiatan pembelajaran pada siang hari ini. Baik, di sini Bu Eli ingin memberikan penguatan kepada kalian semua. Di sini hukum Pascal itu berbunyi yaitu tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup itu akan diteruskan sama besar ke segala arah. Nah, untuk persamaan matematisnya, hukum Pascal di situ adalah P1 sama dengan P2, di mana P itu adalah apa? P itu apa, Mbak? Tekanan. Tekanan, betul sekali. Berarti tekanan 1 sama dengan tekanan 2. P dirumuskan F1, P1 ya, F1 per A1 sama dengan P2-nya itu adalah F2 per A2. Oke, untuk selanjutnya di sini penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya yang sudah kalian tadi praktekkan yaitu adalah dongkrak hidrolik, kemudian yang kedua adalah rem hidrolik, mesin pres hidrolik, pompa ban sepeda, mesin hidrolik pengangkat mobil. Ini adalah aplikasi penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Baik, untuk yang selanjutnya, di sini adalah latihan soal hukum Pascal. Yang diketahui ini apa? A1. Apakah 4 ini luas? Diameter. Luas apa diameter? Diameter. D1 ya, kemudian 120-nya ini? D2. D2. Nah, silakan dihitung menggunakan persamaan yang sudah Bu Eli sampaikan ini tadi. Silakan dihitung. 10 Newton. 10 Newton. Berapa? 4 kuadrat. D1 4 kuadrat berapa? 16. Kemudian 120 kuadrat berapa? 14.400. 14.400. Betul. Kemudian 16 dikali 16 kali 9.000. 9.000 dibagi dengan Dibagi 14.400. 400. Betul sekali. Bisa?
Sulit? Lumayan. Lumayan, ya. Masih semangat untuk latihan soalnya? Masih ya? Masih, Bu. Ini untuk selanjutnya di sini. Soal nomor 2. Silakan dianalisis. Untuk kategori 1? 1.500. 1.500. Ya, yang lain bagaimana jawabannya? Betul sama? Sama ya? Nah, sedangkan berat beban benda yang pada penghisap besar yang harus diangkat berapa? 1.450. 1.450. Berarti bisa disimpulkan apakah kategori 1 dapat mengangkat beban? Tidak. Tidak. Tadi didapat berapa? Yang kalian hitung? Bisa apa tidak? Bisa. Bisa. Tadi diperoleh kalian menyampaikan beban yang dapat diangkat adalah 1.500. Sedangkan yang di sini yang harus diangkat itu adalah 1.450. Maka untuk kategori 1 dapat mengangkat beban tersebut. Baik. Untuk kategori 2 bagaimana? Berapa? Hasilnya 2.000. 2.000. Baik. Nah, sedangkan berat beban yang diangkat ini berapa? 2.100. 2.100. Dapat disimpulkan? Tidak bisa mengangkat. Betul, tidak bisa mengangkat. Kemudian untuk kategori 3? Hasilnya 1.250. 1.250. Betul. Kemudian yang harus diangkat berapa? 1.200. 1.200. Kesimpulannya? Bisa apa tidak? Bisa. Bisa. Kemudian untuk kategori 4? Hasilnya 1.200. 1.200. Yang harus diangkat? 1.250. 250. Berarti apakah bisa. Tidak bisa. Berarti dapat disimpulkan kategori berapa yang dapat mengangkat mobil? 1 dan 3. 1 dan 3. 1 dan 3. Jawabannya berarti C. C. Luar biasa sekali. Kalian masih tetap semangat. Baik, dari latihan soal itu tadi, apakah ada yang ditanyakan? Ya. Baik, untuk selanjutnya, di sini kalau tidak ada yang ditanyakan, rencana pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Silakan kalian nanti pelajari tentang materi persamaan kontinuitas dan penerapan hukum Bernoulli pada kehidupan sehari-hari. Nah, untuk tugasnya sudah Bu Eli share di Teams, seperti itu. Untuk penilaian diri, nanti kalian akan melakukan penilaian diri kalian sendiri. Apakah kalian tadi sudah rajin, apakah kalian tadi sudah disiplin, apakah kalian tadi sudah jujur. Nah, itu nanti menggunakan Google Form. Untuk linknya nanti akan Bu Eli share. Seperti itu ya, paham? Paham. Paham. Baik, terima kasih untuk kegiatan pembelajaran pada siang hari ini. Kalian masih tetap semangat untuk bisa disampaikan mungkin kesan dan pesan dari kalian, salah satu yang mewakili, bisa Mbak Vicky atau Mbak Umi, silakan untuk merefleksi kegiatan pembelajaran pada siang hari ini. Kesan pembelajaran hari ini tuh menyenangkan, Bu, seru, dan dapat mencoba hal baru, menambah ilmu juga. Ya, baik. Terima kasih Mbak Vicky atas refleksi kegiatan pembelajarannya. Demikianlah kegiatan pembelajaran pada siang hari ini. Sebelum kita tutup kegiatan pembelajarannya, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Semoga saja apa yang kita pelajari pada siang hari ini akan membawa manfaat untuk kita semua dan tentunya membawa keberkahan untuk kita. Silakan, Mbak Maimunah. Sebelum mengakhiri pada kegiatan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.